Pak Teguh, Mas Luk. Oke, kita perjalanan hari ini ke Blebo. Kita mau ke Kebun Kalang. Ikuti kita ya. Ini permulaan jalannya nih. Permulaan jalannya cukup mengerikan. Oke, saya balik dulu. Oke guys, ini jalan. Saya jadi ragu ini jalan atau sungai. Garing. Nah, apalah itu sebutannya. Pokoknya ya tujuan kita ke Kebun guys. Hebat kan jalannya? Oke, ini jalan yang termasuk bagus. Termasuk bagus. Jadi tidak jelek semua ya, tapi lumayan lah. Dan sekitar kita loh kanan gini, kiri, hutan jati. Tapi rasanya maknyes ya, maknyes. Berapa meter ini mas? Berapa meter? Kira-kira 300 meteran, agak beda. Baik guys, ini sudah masuk desa Blebo. Jadi sudah ada apa gambarannya. Mulai lihat kanan kiri sudah desa Blebo, ini pasarnya dan pertigaan besar di sini di desa Blebo. Itu guys, itu bukit-bukitnya sudah kelihatan dari sini. Tidak jauh lagi kita menuju ke lokasi. Ya, ya, ini perbukitan kars ya, kars Blora ini luar biasa. Dari kejauhan dulu kita lihat. Nanti kita akan mendekat sampai sana. Oke? Ya, ketemu Mbah Wo nih. Ini pendekar Kalangnya, guys. Ini yang ngurusi kubur Kalangnya. Nanti kita sama Mbah Wo karena sama tim Mbah Wo juga ya. Yup, ini di warung Pupi. Aktivis-aktivis kita yang ada di Blebo. Pelestari cagar budaya. Nah, ini yang Mas Suki ya? Ya, Masuki. Mas Suki ya. Kenalkan Mas Suki. Ya, titik poin yang dekat dengan lokasi. Kita ngopi-ngopi dulu. Nah, oke guys, ini kopinya sudah siap. Yep, para pengopinya, monggo. Cuman yang itu pengeteh ya. Pengeteh. Ini pengkopinya, kopi seruput ala Blebo. Begalan kita untuk menuju ke lokasi. Kita 1,2 kilo lagi ya nanti. Nah, oke. Kita nunggu sudah dibungkuskan nasi pecel, nanti kita bisa sarapan di sana habis ngopi tadi sama teman-teman komunitas. Go, kita mulai guys. Ini kita mulai jalan menuju titik terdekat yang bisa dilalui mobil. Oke guys, kita sudah sampai di hutan ini ya. Kita masuk ke tempat dan mobil harus diberhentikan di situ. Kita naik ke sana dengan teman-teman. Sudah siap teman-teman ini, teman-teman. Ya. Kita nunggu teman-teman yang bawa sepeda motor. Jadi jalannya kita jalan dulu, nanti teman-teman menunggu di depan. Di pertigaan ini nih kita bingung harus ini Mas Suki, kita dijemput Mas Suki. Oke Mas, kita akan jalan sama Mas Suki ya, naik motor sama Mas Suki. Lihat guys, saya gonceng sama Mas Suki. Ini kita naik motor nih
Treknya luar biasa guys. Jalannya off-road pokoknya ini. Nah itu teman kita di sana ada Pak Teguh sama Mas Dwi yang belum terjemput. Nanti kita jemput ya. Oh, Pak Teguhnya sudah masuk. Mas Eka ya? Ya. Oke Pak. Maaf ya, tidak stabil kameranya karena memang kondisi jalannya seperti ini. Ini jalan setapak. Tahu nggak guys, ini kita naiknya ini sambil jingkrak-jingkrak di mobil. Iya Mas. Ayo cepat. Ayo Mas. Oke. Ya, Bismillah. Bismillah. Aman Bu, udah apa-apa, udah dapat. Ya, ya. Yuhu. Bismillah. Bisa kok. Bisa. Wow, wow, Masuki hebat. Saya tidak turun. Iya, kita sampai. Terima kasih Masuki. Bawo, sudah sampai sini, Bawo. Guys, ini kita sudah sampai ke gubuk deritanya. Oh, sini sudah mau dibangun apa Pak Bo ini? Oh ya, untuk tempat istirahat ya. Oh, gitu. Oh, ini swadaya masyarakat sini ya Mas. Oke, bagus sekali guys. Ini sudah ada kerangka seperti pondok untuk kita istirahat. Oke guys, kita sudah dari gubuk tadi, dari tempat istirahat kita. Ini ada titik kubur kalang yang pertama. Ya, ini kubur kalang yang pertama. Ya, sip. Beberapa contoh temuan-temuan bekal kubur yang terbawa arus air, longsor. Nah, ini model-model kayak semacam batu-batu untuk kalung ya, liontin atau ternyata masih banyak artefak yang bisa kita temukan di sekitar sini. Walaupun artefak-artefak itu berceceran, nggak apa namanya beraturan, karena memang sudah dijarah-jarah ya Mas. Sudah dijarah-jarah, dan ini warga sini nih membuat perlindungan sendiri ya. Ini seperti ini ya. Jadi artefak-artefak itu bisa kita temukan di sekitarnya. Tadi seperti Mas Lukman tunjukkan, batu-batu, kemungkinan itu adalah bekal kuburnya. Kemungkinan besar adalah bekal kuburnya. Coba ini batu lempengan-lempengan, diperkirakan lempengan-lempengan batu ini sebagai kuburan, peti kubur batu ya, istilahnya peti kubur batu, di mana lempengan batu ini untuk atap, alas maupun sisinya. Jadi lempengan-lempengan batu. Kalau lempengan batu ini kita tanya pada Pak Teguh nih, Pak Teguh, lempengan batunya batu apa ini Pak Teguh? Halo Pak Teguh. Lempengan batunya jenis apa Pak Teguh ini? Ini dari ahli geologi kita, saudara. Ya, sifatnya kalau lihat batuannya itu lapisan, ini lebih tepatnya pasir gampingan. Pasir gampingan, bukan andesit ya Pak ya? Kan. Kalau lihat ini dia memakai mengambil ukuran yang sekitarnya. Karena kenapa? Karena dia sifatnya pipih-pipih. Jadi ini dulu awalnya merupakan lapisan. Ini kalau kita lihat kan enggak seratnya teratur, dia bisa bentuknya kan seperti lempengan-lempengan. Yaitu itu juga kita lihat. Berarti ini memang pipih dipipihkan ya Pak? Bukan. Ini Memang dari awan. Jadi sifatnya ngambil dari lokasi sekitar. Jadi ini bukan ada
karena kan ketebalannya bervariasi, dia lebih bukan flat lempeng tapi ada melengkung ini ciri-ciri banget. Kecuali itu mungkin dipotong terus makanya dia presisi. Gitu ya. Saya ingin tahu apakah ini hanya berada di Nanti yang di sana masih lebih membentuk peti. nah coba Ya. Nah, ini banyak Pak Teguh ini. Kan yang utuh ada. Ini titik berikutnya guys. Ini titik kuburnya. Ini dari sini atau memang sendiri ya Mas? Oh gitu. Kembalikan lagi Ya, di sini. Tapi bukan kesatuan yang ini ya, bukan ya? Menuju lokasi yang kedua, titik yang berikutnya ya, terakhir dari kubur. Tadi sekitar 180 derajat sih, 160 derajat dari titik pertama. Balik ke tempat tadi, gubuk tadi. Kita menuju titik berikutnya. Nah, ini titik berikutnya berapa meter sih ini ya? Sekitar 15 meteran ya, tidak jauh. Jadi mungkin ini sebuah komplek saudara-saudara ya guys ya. Nah ini di titik berikutnya. Oke, dari sini ya. Nanti minta tolong Mas Lukman juga untuk bikin videonya. Nah ini ya, ini titik kedua, kubur yang kedua ya. Atapnya sudah runtuh ya, runtuh ke bawah ya, dimakan usia sih, dimakan alam juga ya. Kalau tadi masih ada atapnya, ini atapnya sudah agak runtuh. Guys, ini di lokasi kedua kubur kalangnya. Mohon disub juga yang kubur kalang di sini. Ini dengan Pak Teguh yang batuan-batuan ini jelas tahu persis beliau, dan batuan-batuan ini ternyata diambil dari sekitarnya ya, batuan diambil dari sekitarnya Kak ya Pak ya, karena memang bentuknya lepengan-lepengan begini kemudian ditata gitu. Nah bisa jelaskan Pak Teguh? Jadi kalau kita lihat kenampakan yang kita ketemukan, kalau yang jelas ini batuannya ini jelas kita kalau di perlapisan, jadi perlapisan itu ciri khasnya lempeng-lempeng, dan kelihatannya kemungkinan pengambilan material ini untuk kubur kalang ini saya kira diambil dari lokasi sekitar. Tadi saya juga dalam perjalanan ke sini saya melihat ada contoh batuan yang memiliki perlapisan. Jadi sistemnya kalau nggak salah, kenapa didesain seperti ini? Kotak ini itu sebagai kalau saat ini kelihatannya ini juga terpendam, awalnya terpendam, jadi dari buat dapat dilihat Peti kubur ya, diamankan dengan lempengan ini. Biasanya mungkin permukaannya ditutup, mungkin ini dulu awalnya di dalam, cuma karena proses erosi tersingkap. Jadi mungkin di area sini nggak cuma hanya ini aja. Banyak apa hamparan? Ini juga Pak. Itu sebelah itu juga banyak. Tapi udah ya. Jadi ini mungkin dulu ditanam Bu, karena proses pengikisan karena hujan, jadi dia tersingkap di permukaan. Jadi di titik kedua tidak hanya satu saja guys, tapi ada beberapa kubur batu. Satu titik pontang ini ada sekitar 23, cuman belum yang tersingkap ya. Yang tersingkap ini bagian ini nih. Sebagian besar Ini. masih berada. Tolong ditunjukkan bahwa ya, tunjukkan aja nggak apa-apa. Oh iya. Ya. Oke. Ini bisa bertahap dibersihkan. Terus di sebelah sana ya Mbah Wo? Ya, sebelah sana Ya, ada. nah itu di semak-semak itu, ini yang sebagian tersingkap. Dan iya, Ada yang berdiri. berdiri itu. Nah, Itu yang berdiri tadi apa sampingnya itu. Oh iya, ini yang berdiri di sini. Iya, banyak banget ini. Betul kalau diperkirakan mungkin 23-an ya satu titik lokasi ya. Oke.
Oke guys, kita menentukan titik-titik kubur kalangnya. Ini yang titik di kotak berapa Pak? Di peta 23C ya. Ini yang kita tandai yang D, betul ya? A, B, C, D. Ini yang D. Nah, ini yang D. Ini yang E ya? Ini yang E. Ya, yang dekatnya Mas Lukman itu yang di peta 23C. Ya. Ini yang tadi yang berpagar itu A. Yang A sudah ditata sama komunitas masyarakat Bleboh. Ya. Lanjut ya. Guys, kita ini masih di lokasi peta 23C. Nah, ini adalah kubur kalang titik A ya, titik A. Yang tadi itu titik yang agak bergerombol tadi di titik masih di peta yang sama, di titik B, C, D, E. Kita akan menuju, kita jalan kaki dulu menuju ke peta 23D. Nah, kita treknya agak berbelit-belit ini karena nggak ada jalan pasti, Petunjuk jalannya Mas Gi, guys, mohon maaf tidak bisa merekam jalan tadi yang ekstrim banget. Kita turun dari sana ya. Kita menuju ke peta 23D ya. Ini sudah jadi ladang-ladang jagung ya, ladang-ladang jagung. Kita akan mencari petanya dan mencari titik A. Oke guys, ini yang 23D, di peta 23D. Ini ada satu A ya. Ini titik A. Titik A di peta 23D. Ini yang B. Ini yang B. Jadi yang A di sebelah kanan, B di sebelah kiri. Tingkat keterancamannya tinggi. Guys, ini tim kita di peta terakhir yang peta kedua. Ada dua titiknya A dan B berdampingan. Dan kita akan kembali lagi ke titik awal di Desa Bleboh. Terus guys, kita ketemu Pak Lurah di Gubuk Derita. Ya, kita ketemu Pak Lurah nih di Gubuk. Dalam perjalanan pulang, kenalan dulu sama Pak Lurahnya. Oh enggak, ini Pak Lurah nggih, Pak Lurah Bleboh nggih, Pak nggih. Desanya Desa Bleboh, Kecamatan Cigung. Asmane sinten, Pak? Alas Budianto. Ini gini Pak, tadi kita sudah sampai ke lokasi. Nyuwun sewu, ini di si izin. Dari ini petugasnya dari Mas Eka. Mas Eka masih. Nah, ini Mas Eka di sini. Ini kita ketemu Pak Lurah. Ya. Jadi kita bertiga ini, Pak Lurah. Ini dengan Pak Teguh, ketua kita TACD, sama Mas Dwi, sama namanya. Ini arkeolognya. Terima kasih Pak, kita sudah diperbolehkan. Hai guys, kita sudah siang. Kita tadi baru sarapan jam berapa sih Mas ya? Jam 9-an ya? Jam 9-an tadi di atas bukit. Sekarang
jam setengah 12 kita sudah makan lagi. Oh tidak. Silakan ini dilihat hidangan kita sama mbaknya yang cantik, ibunya cantik ya, di warung ini. Ini Pak Lurah nih, Pak Lurah. Tuh, Pak Lurah. Kalian Pak Mantri. Pak Mantri. Pak Mantri. Dari perhutani ya Pak. Mantri dari perhutani, ini yang punya hutan tadi guys ya. Penguasa hutannya. Makan bareng lagi. Makan bareng lagi. Selamat menikmati. Lah guys, ini guys. Oke guys, kita habis makan siang yang tadi dijamu Pak Lurah. Karena sebenarnya kita masih kenyang. Tapi untuk menghormati Pak Lurah dan Pak Lurah begitu menghargai kita, jadi terpaksa, dengan terpaksa, enggak terpaksa ding ya Mas. Lah gimana, saya termasuk orang yang sungkan ya, kalau disuguhi itu harus dihabiskan katanya ya. Oke, setelah kita kenyang, ini agak ngantuk-ngantuk, kita lewat ke Dewan ya, Beji. Jadi nanti kita ke Jawa Timur sedikit gitu, lintas provinsi, nanti kita nah ini kita lewat jalannya Mbah Wo tadi ya, Mbah Wo tadi kita ke Beji, terus nanti masuk Cepu lewat Beji Jawa Timur ya, lintas provinsi kita ya. PACP kita luar biasa, Jawa Timur Jawa Tengah ini ya. Oke guys, kita sudah sampai Loram. Bentar lagi kita sampai ke situs Loram. Ada apa saja di sana? Kita akan lihat ya. Udah janjian dengan Pak Carek. Pak Carek sana. Kita habis lewat Bandara Loram yang baru saja diresmikan sama Pak Presiden. Nggak bisa kita mampir deh ya. Lewat tol. Oke, tujuan kita di situs Loram. Bentar lagi kita sampai. Ya benar. Ya, ini jalan yang sudah dibuatkan oleh kelurahan sini ya, masih dalam tahap pengerjaan ya jalannya. Ini masuk ke situs Loram. Sebenarnya tadi ada jalan kecil yang sebelum sini ya, tapi mobilnya nggak bisa masuk. Masuk di sini sudah dibuatkan jalan. Jadi ke depan lewatnya sini kanan kiri, maksudnya di pinggir tempat. Oh. Jadi gini dekat dengan bandara ya, guys ya. Master plan-nya Pak Lurah. Sayang sekali Pak Lurah nggak bisa datang ini. Ya kita nanti sama Pak cari. Sampai tempat ini ya, turun yuk. Ya, masuk ke situs Loram. Nah, ini situs Loramnya guys. Masih banyak pohon-pohon tinggi. Memang ini sama warga sini nih, ini dipelihara sebagai sebuah punden begitu. Jadi benar-benar terpelihara karena mereka mengkultuskan tempat ini. Ya, ini situs Loram yang konon katanya tempat ini adalah dulu tempatnya Raja Wurawari gitu, ceritanya sih begitu. Terawat banget guys, pohon masih besar-besar. Ya, batu batanya bisa dilihat, batu bata besar.
digambarkan pada masa klasik. Pada masanya ini dia yang memang dijadikan bundanya orang-orang sini. Ya, batu batanya seperti ini. Ini dengan bahwa jadi masih dikultuskan oleh masyarakat sekitar, dan mereka juga ada ritual setiap hari Jumat gitu ya, malam Jumat di ritual yang masing-masing rumah ya. Bekas-bekasnya bisa kita lihat ya, seperti ini bekas-bekasnya. Ini sebenarnya sangat menguntungkan guys, jadi menguntungkan bahwa situs ini bisa terpelihara dengan baik karena mereka tidak akan merusaknya. Nah, ini makam ada makamnya ini ya, mungkin dituakan di sini ya, atau Ya, cikal sebagian bakal masyarakat mempercayai bahwa ini makamnya Sunan Ngudung, ayahnya Sunan Kudus. ya, yang Meskipun- percaya ya, Meskipun itu belum sampai saat ini belum didukung oleh data bukti yang bisa yang dibilang bisa fakta. dipertanggungjawabkan. Tapi itu kita pikir bisa menjadi salah satu bagian perlindungan karena dengan adanya Ya. keyakinan tadi banyak yang datang ke sini untuk ritual. Jadi kalau melihat batu batanya itu memang batu bata masa klasik ya, klasik ini batu batanya. Oh, kalau Yanitanya ini masa setelahnya ini, setelahnya kita nggak tahu ya pastinya kalau tentang makam ini. Tapi kalau batu bata yang ada di sini memang batu bata masa klasik. Ya, besar ya. Terus masih di udara. Kemungkinan juga di sini kita nggak tahu, belum tahu persis ya, karena cerita dari daerah Loram ini berkaitan dengan Raja Bulawari yang menyerang Darmawasati. Nah, juga kerajaannya di sini ya, di sekitar sini. Ini ada beberapa bukti tentang masa klasik di sini. Kalau kita hubungkan dengan data itu semakin kuat. Gitu. Oke guys, kita lihat daerah-daerah sekitarnya juga batu bata. Jadi ini adalah lokasi yang utama ya, yang sekitarnya ini ada areanya, ini ada dikelilingi oleh batu bata ya, struktur batu batanya di sini jadi kayak berundak gitu. Yang sana pintu masuknya seret sini ke sini. Nah ini yang jadi pusatnya. Ini kemungkinan karena strukturnya agak luas ya, 1 hektaran ya, jadi lokasinya di berundak-undak ya, jadi seperti berundak begitu. Memang konsepnya seperti itu ya. Jadi dari pintu masuk tadi ini batu bata ini ya, dan titiknya di sini ya. Ini kenalkan Pak Care yang mewakili Pak Lurah aja Pak. Ini Pak Ketua PACB Pak. Bener-bener. Iya, iya. Guys, kita sudah selesai dari
lagi. Terus dari lokasi kita ada diskusi, tidak kita rekam ya saudara. Jadi kita tidak rekam karena ini masih harus ada pembahasan lagi dengan tim. Jadi mohon maaf tidak kita rekam, tapi soalnya ini masih arkeolog sama sejarawannya. Saya juga tidak belum jelas ya, belum bisa menyimpulkan karena ini agak sulit ini guys ya guys. Ini mejanya Mas Dwi ya di belakang saya nih ya. Nanti akan menzonasi dari lokasi yang ada. Kita usahakan kalau memang ini ada apa begitu. Tadi ada pertanyaan kalau dari dulu sampai sekarang di era digital saja itu masih dikultuskan, itu ada apa begitu. Kita jadi bertanda tanya. Oke, akan kita ungkap berikutnya, dan untuk untuk kita kaji selanjutnya dan disidangkan dan kita rekomendasikan. Baik guys, ini sudah waktunya sholat zuhur, kita berhenti dulu. Oke, terima kasih.